إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا ورحمة ومغفرة لجميع المسلمين وجعل عيد الفطر يوم عظيم لعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصفحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا صدق الله وصدق الرسول أما بعد. Para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling indah, yang paling baik kita ucapkan pada hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat tersebut kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dan juga dengan kedua nikmat tersebut kita dapat hidup bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang duduk hari ini bersimpuh di Masjid Hikmatul Anwar, kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, karena Allah telah berjanji bagi orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya aku akan menambahkannya. Dan jikalau kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita sepanjang zaman, manusia yang paling baik budi pekertinya, yang paling fasih lisannya, disegani lawan maupun kawan, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Hikmatul Anwar, kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini di hari kemenangan, khatib akan berwasiat berpesan untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Rabbul Alamin. Allah lah yang mencipta alam semesta ini, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, mulai kita dilahirkan sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Mudah-mudahan kita senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang berbahagia, pada hari ini kita sedang merayakan hari raya umat Islam, yaitu hari kemenangan, di mana selama hampir 1 bulan penuh kita digembleng oleh Allah, kita ditempa oleh Allah dengan pendidikan-pendidikan Ramadan yang begitu sangat istimewa. Di antaranya Allah memerintahkan kita berpuasa, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu semata-mata Allah menginginkan kita semua sebagai umat Islam agar kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Dan dari output Ramadan adalah hasil dari Ramadan, yaitu Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, di mana di antara ciri-ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana harta yang kita miliki, harta yang Allah titipkan kepada kita, ada sebagian hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Ramadan mengajarkan kita untuk berzakat fitrah, untuk berbagi sesama manusia kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mereka tergolong orang-orang yang berhak menerima zakat. Di mana orang-orang yang bersedekah nanti di hari kiamat akan menjadi naungannya, yaitu dzillul mu'minin yaumal qiyamah shadaqatuhu. Sedekah orang mukmin itu akan menjadi naungannya nanti kelak di hari kiamat. Ketika orang merasakan kepanasan, kehausan, namun ia rajin bersedekah, maka itu akan menjadi naungannya pada hari kiamat. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, pada setiap pagi hari bahwasanya ada 2 malaikat yang turun ke bumi, yaitu yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah balasan bagi orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah, dan hancurkanlah orang-orang yang bakhil, yang selalu pelit terhadap hartanya untuk di jalan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan masih banyak lagi manfaat dari sedekah, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya perumpamaan orang yang bersedekah itu bagaikan menanam 1 bulir yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi ketika kita mengeluarkan 1 kali sedekah, Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Subhanallah. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah bisa melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita simpan akan menjadi warisan dan menjadi rebutan anak cucu kita, dan harta yang disedekahkan di jalan Allah akan menjadi amal yang akal abadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang bisa kita gunakan untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ciri-ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, dan ia bisa menahan dirinya ketika amarahnya sedang memuncak. Bahwasanya ketika orang sedang marah atau emosi, akal pikirannya tidak akan terkendali. Ia akan melakukan segala keinginan yang ia kehendaki sesuai hawa nafsunya. Oleh karena itu di dalam Islam, ketika ia marah disunahkan untuk falyatawaddo, maka berwudulah. Ketika ia sedang berdiri maka duduklah, dan ketika ia sedang duduk maka berbaringlah. Insya Allah ketika ia marah akan reda. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya tidaklah dikatakan orang yang kuat, orang yang pandai berkelahi atau bergulat. Namun orang kuat adalah ketika amarnya sedang memuncak, ia bisa menahan dirinya. Oleh karena itu, Ramadan telah mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, yaitu bisa menahan amarah kita saat kita berpuasa. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Marilah kita menerapkan apa-apa yang sudah Allah ajarkan, Allah gembleng selama kita di bulan suci Ramadan. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia atau kesalahan orang lain. Bahwa setiap manusia tidak ada yang luput dari namanya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa kullu wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang berbuat salah, ia meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momentum yang sangat tepat bagi kita, momentum Idul Fitri. Kita saling memaafkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami bacakan di awal, tidaklah bertemu dua orang muslim lalu ia berjabat tangan, maka kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum ia berpisah. Pada saat ini kita teringat dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan kita, terutama ayah ibu kita yang telah berjuang, berkorban, taruhannya nyawa, bersimbah darah melahirkan kita ke alam dunia. Kita diajarkan berbicara, berjalan, sampai saat ini kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Namun apa balasan kita kepada kedua orang tua kita? Kita suka membentak, kita suka marah-marah, kita suka mengabaikan perintah kedua orang tua kita. Padahal ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Dan di dalam Al-Quran Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk kalian tidak menyembah kecuali selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini, marilah kita jabat kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan semoga mereka panjang umur dan kita bisa memberangkatkan haji mereka ke kota suci Mekah dan Madinah, dan juga
kita peluk mereka. Karena kita banyak salah dan dosa, kita minta maaf kepada mereka mumpung masih ada mereka. Karena kata Nabi SAW, ragima anfun summa ragima anfun summa ragima anfuhu, bahwasanya hinalah, celakalah orang yang bertemu masih ada kedua orang tuanya namun ia tidak bisa masuk surga dari keduanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orang tua kita yang masih sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka rindu dari doa-doa kita, mereka rindu dari kebaikan-kebaikan amal kita yang dikirimkan, diniatkan untuk mereka. Banyak harta, tinggi jabatan, namun mereka sudah tidak peduli dengan itu. Mereka menginginkan kiriman doa dari kita sebagai anak-anaknya dan cucu-cucunya, agar mereka di alam sana hidup dengan tenang dan bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu senantiasa berbuat baik sesuai dengan syariat Islam, berniat semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan umur sampai detik ini, di hari Idul Fitri ini 1445 Hijriah. Berarti Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita, Allah masih menunggu taubat kita, Allah masih menunggu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan momentum bulan Syawal ini, yaitu peningkatan amal ibadah kita. Kita senantiasa menjaga nilai-nilai Ramadan yang sudah Allah ajarkan kepada kita, yaitu dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, dengan saling berbagi antara sesama dan saling memaafkan kepada sesama manusia. Karena manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Allah saja Al-Ghafur, Allah saja Maha Pemaaf. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat dan juga membersihkan diri. Oleh karena itu, marilah kita di hari raya Idul Fitri ini, dalam menyambut kemenangan di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kita saling memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada dengki di antara kita, saling memaafkan. Itulah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, yaitu sesudah kita mendapatkan pendidikan di bulan suci Ramadan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kami dari khatib mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah